Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce, my name is Anggi Kurnia Putri with student identity number is 23029002. Here, I want to explain about my project, Transportation Problem, Optimizing Logistic Distribution Post-Earthquake Disaster, dengan mata kuliah riset operasi dan dosen pengampu yaitu Dr. Yulianti Harisman, SSI MPD. Yang pertama itu adalah case description. On December 15, 2025, 7.2 magnitude earthquake struck a province in Indonesia. The earthquake caused severe damage to infrastructure, particularly to main road access, which was cut off at several critical points. Thousands of residents were forced to evacuate to safe locations. However, most evacuated areas become isolated. The Provincial Disaster Management Agency, or BPB, has three main logistic warehouses containing emergency relief packages, include food, medicine, and basic equipment. This warehouse must immediately distribute aid to 4 refuge shelter locations spread across the affected area. The main challenge faced are, first, some locations can only be accessed via land roads using trucks. Second, locations where roads are completely destroyed can only be reached via air roads using helicopter. Third, air transportation costs are significantly higher than land transportation costs. And last, the availability of helicopter is limited. Jadi, pada tanggal 15 Desember tahun 2025 terjadi gempa bumi berkekuatan 7,2 SR yang mengguncang sebuah provinsi di Indonesia. Gempa ini menyebabkan kerusakan infrastruktur yang parah, terutama akses jalan utama yang terputus di beberapa titik kritis. Ribuan warga terpaksa mengungsi ke lokasi yang aman, namun sebagian besar wilayah pengungsian menjadi terisolasi. Badan Penanggulangan Bencana atau BPB Provinsi memiliki 3 gudang logistik utama yang berisi paket bantuan darurat yang mana ada makanan, obat-obatan, dan perlengkapan dasar. Gudang-gudang ini harus segera mendistribusikan bantuan ke 4 titik posko pengungsian yang tersebar di wilayah terdampak. Adapun tantangan utama yang dihadapi adalah, yang pertama, beberapa lokasi hanya bisa diakses melalui jalan darat atau menggunakan truk. Yang kedua, lokasi yang jalannya hancur total hanya bisa dijangkau melalui jalur udara atau menggunakan helikopter. Yang ketiga, biaya pengiriman jalur udara jauh lebih mahal dibanding jalur darat. Dan yang terakhir adalah armada helikopter yang tersedia itu terbatas. Kemudian, problem data, yang mana yang pertama ada tentang kapasitas gudang logistik atau supply. Jadi ada 3 gudang, yaitu gudang A, B, dan C. Gudang A ini terletak di pusat kota, dan ketersediaan paket bantuannya itu 800 paket. Kemudian gudang B, lokasinya ada di wilayah pesisir, ada 600 paket. Kemudian ada gudang C, lokasinya di dataran tinggi, ketersediaan paket bantuannya itu ada 600 paket. Nah, jadi total semuanya itu ada 2000 paket, total supply. Kemudian, informasi data selanjutnya yaitu kebutuhan posko pengungsian atau demand yang dibutuhkan. Yaitu ada 4 posko, posko P1, posko P2, posko P3, dan posko P4. Posko P1 atau nanti dikatakan P1 saja itu jumlah pengungsinya ada 2000 jiwa, kebutuhan paket bantuannya ada 400 paket dan aksesnya jalur darat. Selanjutnya adalah posko P2, jumlah pengungsinya ada 2.500 jiwa dan membutuhkan bantuan 500 paket dan hanya bisa diakses jalur darat. Selanjutnya yaitu bisa diakses jalur darat. Posko P3
yaitu 3.500 jiwa, kebutuhan paket bantuannya yaitu 700 paket, dan aksesnya jalur udara. Posko P4 yaitu jumlah pengungsian 2.000 jiwa, kebutuhan paket bantuannya yaitu 400 paket, dan aksesnya yaitu jalur udara. Total semua pengungsi ada 10.000 jiwa, dan kebutuhan paket bantuan yang dibutuhkan adalah 2.000 paket. Selanjutnya yaitu informasi mengenai matriks biaya pengiriman. Biaya pengiriman per paket dalam ribuan rupiah dari setiap gudang ke setiap posko. Jadi, dari gudang ke posko, setiap paketnya itu dari gudang A, yaitu dari pusat kota, jika diantarkan ke per paketnya itu ke posko 1, itu Rp12.000. Kalau ke posko 2, yaitu Rp15.000. Kalau ke posko 3, yaitu Rp45.000. Kalau ke posko P4, yaitu Rp50.000. Kalau dari gudang B, yaitu dari pesisir, ke posko 1, yaitu 18.000. Kemudian P2 10.000, P3 40.000, dan P4 yaitu 60.000. Kemudian dari gudang C, yaitu lokasinya dari dataran tinggi, ke posko P1, yaitu Rp25.000, ke P2 yaitu 20.000, ke P3 yaitu 35.000, dan ke P4 yaitu 30.000. Adapun keterangannya yaitu posko 1 dan posko 2 menggunakan jalur darat atau TOP dan biayanya lebih rendah. Kemudian posko P3 dan P4 menggunakan jalur udara atau helikopter, biayanya lebih tinggi. Bisa kita lihat perbandingan antara P1 dan P2 ini dengan P3 dan P4 ini, P3 dan P4 jauh lebih tinggi biayanya dibandingkan dengan P1 dan P2. Kemudian adapun yang keempat, kendala operasional. Selain batasan supply dan demand yang tadi, terdapat kendala tambahan yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, kendala pembatasan jalur rawan. Jadi, jalur dari gudang B ke posko P1 melewati area yang rawan longsor. Untuk alasan keamanan, pengiriman melalui jalur ini maksimal hanya 200 paket. Nah, rumusnya yaitu X dalam kurung B, P1 kecil sama 200 paket. Kemudian kendala 2, keterbatasan armada helikopter. Jadi, Badan Penanggulangan Bencana hanya memiliki 5 unit helikopter yang dapat beroperasi. Dengan kapasitas dan jam terbang yang tersedia, total pengiriman ke jalur udara tidak boleh melebihi 1.100 paket. Adapun rumusnya yaitu X dalam kurung A, P3 ditambah X dalam kurung B, P3 ditambah X dalam kurung C, P3 ditambah X dalam kurung A, P4 dan ditambah X dalam kurung B, P4 ditambah X dalam kurung C, P4 kecil sama 1.100 paket. Nah, ini adalah inti pertanyaannya, yaitu BPB need to plan a distribution strategy to minimize the total transportation cost while ensuring that all refuge needs are fully met. Therefore, determine the optimal distribution scheme for each warehouse to each refuge shelter by considering warehouse capacity, shelter demand, transportation cost, and the additional constraint provided. And this is the solution from this problem, from this cases problem. Given, first, capacity sumber atau supply. Jadi, yang diketahui di sini adalah gudang A itu berada di pusat kota, memiliki 400 paket ketersediaannya. Gudang B letaknya di pesisir, memiliki ketersediaan 600 paket. Gudang C letaknya di dataran tinggi, memiliki ketersediaan 600 paket. And total supply is 200 paket. 2,000 paket. Sorry. And selanjutnya yaitu kebutuhan tujuan atau demand. Posko P1 have 400 paket, posko P2 have 500 paket, posko P3 have 700 paket, posko P4 have 400 paket. And total demand is 2,000 paket. Yang diketahui selanjutnya yaitu matriks biaya pengiriman dalam ribuan rupiah per paket. Nah, ini yang diketahui tadi mengenai biaya pengiriman
dari gudang ke posko dalam ribuan rupiah. Yang sebelah kanan ini merupakan supply, dan yang bawah sekali ini merupakan demand. Adapun kendala tambahan tadi yang dari diketahui itu, pengiriman dari gudang B ke posko P1 itu harus kecil sama dengan 200 paket. Berarti maksimal cuma 200 paket. Kemudian total pengiriman ke P3 dan P4 atau ini menggunakan jalur udara yaitu kecil sama dengan 1.100 paket. Maksimal adalah 1.100 paket. Nah, baiklah, di sini merupakan solusi awal dengan metode Northwest Corner. Penyelesaian yang pertama yaitu di sini ada gudang. Kita menulisnya dalam bentuk seperti ini. Ada gudang dan ada posko. Ada 4 posko dan 3 gudang. Yang pertama 12, ada 15, 45, 50, 18, 10, 40, 60, 25, 20, 35, dan 30 ini merupakan biaya pengiriman. Nah, jadi kalau kita menggunakan metode Northwest Corner, jadi kita melihat dari sebelah pojok kiri paling atas terlebih dahulu, yaitu kita lihat 12, di sini 12. Nah, supply-nya ada 800 dan demand-nya ada 400. Maka kita coret 400, lalu kita coret 400 karena 400 habis, dan kita coret 800 ini ganti menjadi 400 karena 800 dikurang 400 itu 400. Total tinggal 400. Maka kita tulis 400-nya di bawah 12 ini. Kemudian yang habis tadi, 400 ini kan habis, jadi kita coret kolom ini semuanya. Lanjut. Yang mana lagi pojok kiri atas? Pojok kiri paling atas, yaitu 15. Selanjutnya 15 ini yaitu kita lihat di sini tadi tinggal 400 ya, sebelumnya 400 dan di sini ada 500. Demand-nya ada 500. Maka 400-nya habis kita coret, kita tulis 400. Setelah yang habis yang mana, maka kita coret barisnya. Kemudian yang bagian kolom ini 500 dikurang 400 tinggal 100. Kemudian yang bagian sini sudah tercoret, sebagian sini sudah tercoret, tinggal yang pojok kiri paling atas itu adalah 10. Karena bagian sini sebelumnya sudah tercoret, ini tercoret, maka tinggal 10. Kemudian 10 ini kita perhatikan, di sini tadi tersisa 100 ya, dari 500 dikurang 400 tersisa 100. Maka kita tulis di sini 100, ya, kita melihatnya yang paling kecil. Berarti 100, di sini 100, ini 600. Maka kita tulis di sini 100. Karena sudah habis, maka kita coret di kolom ini. Dan 600 dikurang 100 tinggal 500. Lanjut. Yang di sebelah sini sudah tercoret. Ini sudah tercoret. Dan di sini sudah tercoret. Pojok kiri paling atas selanjutnya adalah 40. Kemudian 40 ini. Tadi di sini ada 500. Di sini ada 700. Yang paling kecil adalah 500, maka kita coret. Dan kita tulis di sini 500. Dan sebelah kanan ini kita coret juga, karena sudah habis. Maka selanjutnya 700 dikurang 500 adalah 200. Nah, kemudian yang tersisa hanyalah 35 dan 30. Pojok kiri paling atas selanjutnya adalah 35. Pada bagian ini ada 600, pada bagian sini ada 200. Maka kita pilih yang 200, kita coret 200, kita tulis di sini 200, dan 600 dikurang 200 adalah 400. Maka yang tersisa adalah 400 dan 400. Maka pojok kiri paling atas terakhir adalah 30. Maka pas di sini 400, 400 dikurang 400, habis. Maka biaya kirimnya, atau kita beri lambang Z itu, kita lihat yang ada yang tidak kosong, yaitu 12 dikali 400, kemudian ditambah 15 dikali 400, ditambah 10 kali 100, ditambah 40 kali 500, ditambah 35 kali 200, ditambah 30 kali 400. Kita dapati hasilnya yaitu 50.800. Karena sebelumnya biaya pengiriman ini dalam ribuan, maka total pengirimannya yaitu 50.800.000 rupiah. Nah, setelah melakukan dengan menggunakan metode
Northwest Corner, selanjutnya yaitu uji optimalisasi dengan metode stepping stone. Nah, untuk menguji apakah solusi sudah optimal, kita hitung nilai indikator atau opportunity cost untuk setiap sel kosong. Sebelum itu, jumlah sel terisi ini ya haruslah jumlahnya 6. Maka cara mengeceknya itu syarat basis M tambah N dikurang 1. Baris ditambah kolom dikurang 1. Maka 3 ditambah 4 dikurang 1 totalnya 6. Kita cek 1, 2, 3, 4, 5. Mohon maaf. Sepertinya ada kesalahan di sini. Baiklah, di sini tadi ada yang tertinggal ya. Di 40 ini ada 500. Maka kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Total ada 6, maka pas. Selanjutnya kita menggunakan metode stepping stone. Mana metode stepping stone ini adalah, ibaratnya adalah melompati batu. Jadi kita itu melompat dari yang kosong, yang mana saja yang kosong itu ada baris 1 ya, baris 1, kolom 3, baris 1, kolom 4, baris 1, baris 2, kolom 1 ya kan. Kemudian baris 2, kolom 4, kemudian baris 3, kolom 1, baris 3, kolom 2. Maka yang inilah yang kita cari itu nanti. Masuk dulu yang baris 1, kolom 3, kita lompatnya itu yang harus, yang ibaratnya tuh yang ini, ya 15 dengan 400 ini adalah batu. Maka kita harus melompat ke batu. Jangan melompat ke air. Nah, yang kosong, yang tidak ada warna pink ini ibaratnya adalah air. Jadi kita melompat dari kemana saja, asal tidak jatuh ke air. Setelah lompat, belok, atau setelah belok, lompat. Kemudian, kita boleh bebas mengikuti arus arah jarum jam ataupun kebalikan dari arah jarum jam. Di sini kita bisa dari 1-3 ini, kita dari 4-5 ya, kita lompat ke kiri, kemudian berbelok ke kanan, kemudian berbelok, lompat lagi, kemudian bisa balik ke tempat asalnya lagi. Nah, jadi prosesnya itu adalah berarti 40 plus 45, kita harus mengikuti tanda plus negatif, begitu seterusnya. K plus 45, lompat, maka negatif 15, yang 15 bukan yang 400, kemudian berbelok plus 10, kemudian lompat plus 4, minus 40, berarti positif, negatif. Plus 45 dikurang 15 ditambah 10 dikurang 40. Lanjut yang selanjutnya yaitu baris 1 kolom 4. Nah, di sini kita bisa lompat ke batu 15.400 ini. Berarti plus 50 dikurang 15 ditambah 10 dikurang 40 ditambah 35 dikurang 30 baru balik lagi ke tempat asalnya. Kemudian selanjutnya yaitu yang contoh selanjutnya 21 yaitu 18. Kita bisa lompat ke bisa ke kanan, bisa ke atas. Plus 18 dikurang 12 ditambah 15 dikurang 10 baru balik lagi ke tempat asalnya. Nah, begitu seterusnya sampai semuanya kita lakukan pada bagian yang kosong-kosong, didapati hasilnya yaitu plus 45 dikurang 15 ditambah 10 dikurang 40, didapati hasilnya adalah 0. Kemudian, untuk baris 1 kolom 4, plus 50 minus 15 plus 10 minus 40 plus 35 minus 30, and we get the answer equals 10. And so on. Kita jumlahkan dan kurangkan, didapati hasil akhirnya yaitu 10, 0, 10, 11, 25, 23, dan 15. Kita lihat di sini sudah tidak ada yang negatif.
Jadi hasilnya itu harus besar sama dengan zero. Karena di sini tidak ada yang negatif, maka biaya itu sudah optimal. Nah, karena sudah optimal, maka kita tinggal menjumlahkan 12 dikali 400, ditambah 15 dikali 400, ditambah 10 dikali 100, ditambah 40 dikali 500, ditambah 35 dikali 200, ditambah 30 dikali 400. Nah, ini sama dengan yang sebelumnya tadi ya, tidak ada perubahan dengan metode northwest corner. Maka kita dapati hasilnya yaitu 50.800. Nah, jika karena tadinya ini dalam bentuk ribuan biaya 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 per paket ini, maka kita kalikan 1.000, maka 50.000. Totalnya adalah 50.800.000 rupiah. Nah, kemudian kita memverifikasi kendala tambahan. Kendala yang pertama yang tadi adalah gudang B itu menuju posko 1. Nah, harus kecil dari sama dengan 200 paket. Nah, kita lihat gudang B ke posko 1 itu 18 dikali 0. Maka ada 0 paket. Maka memenuhi. Kemudian kendala 2, total ke posko 3 ditambah posko 4 harus kecil dari sama dengan 1.100 paket. Maka kita lihat posko 3 dan posko 4 ya. 45 dikali 0 ditambah 50 dikali 0 tambah 60 dikali 0 ini 0. Maka tinggal 40 dikali 500. Oh, bukan ya. Ini jumlah paketnya, maka tinggal yang bagian 40, 500, 35, dan 200, 30, dan 400. Maka ini biaya pengirimannya, tadi 40 ini biaya pengirimannya, maka jumlah paketnya itu yaitu yang 500, 200, dan 400. Karena ini kan yang 40 ini, 35 dan 30 itu adalah biaya pengirimannya. Maka kita jumlahkan saja, 500 tambah 200 yaitu 700 paket untuk P3. Kemudian untuk yang P4 itu tersisa 400 paket. Totalnya yaitu 700 ditambah 400 adalah 1,100 paket. Dan ini pas ya, maksimumnya adalah 1.100 paket. Maka memenuhi tepat di batas maksimum. Nah, ini dia solusi optimal, tabel distribution optimal. Nah, jadi inilah penyelesaian rute yang seharusnya dari permasalahan kasus kita tadi. Yaitu dari gudang A ke posko P1, jumlah paketnya yaitu 400 paket yang akan diantarkan, yang mana biaya per paketnya itu adalah 12.000. Total biaya adalah 4.800.000. Dari gudang A ke posko P2 itu ada 400 paket yang harus diantarkan. Biaya per paketnya adalah 15.000 rupiah. Total biayanya adalah 6 juta. Gudang B ke posko P2 itu adalah jumlah paketnya 100, biaya per paketnya adalah 10.000 rupiah, total biayanya adalah 1 juta rupiah. Kemudian gudang B3 ke posko P3 itu jumlah paket yang akan diantarkan adalah 500 paket dan biaya per paketnya adalah 40.000 rupiah, sehingga total biayanya adalah 20 juta rupiah. Gudang C ke posko P3 itu 200 paket, biaya per paketnya yaitu 35.000 rupiah, total biaya 7 juta rupiah. Gudang C ke posko P4 itu jumlah paketnya adalah 400, biaya per paketnya adalah 30.000 rupiah, sehingga total biayanya adalah 12 juta. Dan total biaya minimum, ini setelah dilakukan tadi ya, kita mencari biaya minimumnya, didapatilah totalnya 50.800.000 rupiah. Nah, ini analisis pola distribusi. Kesimpulan, termasuk bagian dari kesimpulannya, yaitu gudang A atau pusat kota letaknya, penyokong jalur darat, fokus melayani P1, P2, melewati jalur darat. Total distribusinya ada 800 paket,
Kemudian perannya backbone untuk wilayah yang masih bisa diakses kendaraan darat. Kemudian gudang B, yaitu wilayahnya pesisir, memiliki peran ganda, yaitu melengkapi kebutuhan posko 2, yaitu jalur darat 100 paket, menyokong utama untuk posko 3, yaitu dengan jalur udara 500 paket, kemudian total distribusi ada 600 paket. Perannya yaitu critical hub untuk transisi darat-udara. Kemudian gudang C, yaitu letaknya di dataran tinggi, spesialis jalur udara, yang mana dominan melayani jalur udara untuk posko 3 dan posko 4, yaitu ada 600 paket. Distribusinya yaitu posko 3 ada 200 paket, ditambah posko 4 yaitu 400 paket. Perannya itu gudang strategis untuk wilayah yang terisolasi. Nah, ini insight strategis. Efisiensi biaya, yaitu meskipun jalur udara jauh lebih mahal, yaitu 30-60 ribu, dibandingkan dengan 10-25 ribu, alokasi optimum menunjukkan bahwa 65% jalur darat, yaitu posko 1 ditambah posko 2, biayanya itu 11.800.000 rupiah. Kemudian 55% jalur udara, di mana posko 3 ditambah posko 4, yaitu biayanya 39 juta ribu rupiah. Biaya jalur udara 3,3 kali lebih mahal, namun tentunya tidak dapat dihindari. Nah, ini conclusion-nya. The optimal solution result in total transportation cost of 50,800,000 with a distribution pattern that is mathematically efficient and operational realistic. The Northwest Corner method provides an initial solution that turned out to be optimal, as confirmed by the stepping stone method, indicating that in this case, the cost structure supports a sequential allocation from the upper left to the lower right cells, where house C becomes the main supplier from isolate area or air roads, contributing 600 packages or 54.5% of the total demand for air road shelter or posko 3 and posko 4. This highlights the importance of the strategic location of highland warehouse in residential area whose land access has been completely disrupted. Okay, that's all my presentation about my project. Sorry for all my mistake. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.